Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, saya Abdul Fikri. Pada video ini saya akan membahas ilmu filsafat yang berkenaan dengan aksiologi, yaitu tentang nilai kegunaan ilmu. Oke, pada pembahasan ini ada pada buku ini yang berjudul Filsafat Ilmu oleh Jujun S. Surya Sumantri yang menjadi referensi pembahasan saya pada video ini, dan juga beberapa referensi di website yang saya ambil, salah satunya website berikut di atas ini. Baik, sebelumnya saya akan membahas aksiologi itu apa sih. Jadi aksiologi berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata aksios yang berarti nilai dan kata logos yang berarti ilmu, yang artinya aksiologi adalah nilai-nilai dalam ilmu atau nilai-nilai tentang ilmu. Sedangkan aksiologi menurut KBBI bahwa aksiologi adalah kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia, kajian tentang nilai-nilai khususnya etika. Adapun menurut Sumantri dalam bukunya menjelaskan bahwa aksiologi adalah teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dan pengetahuan yang diperoleh. Kemudian menurut Wibisono berpendapat bahwa aksiologi adalah nilai-nilai sebagai tolak ukur kebenaran, etika serta moral sebagai dasar normatif penelitian dan juga penggalian dan juga penerapan ilmu. Terakhir, menurut Jujun S. Surya Sumantri, ya buku ini, bahwa aksiologi adalah teori nilai yang berhubungan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Dari beberapa pendapat tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa aksiologi merupakan cabang ilmu filsafat yang mempelajari tentang nilai-nilai kehidupan yang mengarah pada manfaat atau kegunaan dari pengetahuan bagi hidup manusia. Seiring dengan perkembangannya ilmu dan teknologi, kita tahu pasti bahwa ilmu digunakan untuk menguasai alam, akan tetapi sering merupakan faktor manusianya, di mana bukan lagi teknologi yang berkembang seiring dengan perkembangan dan kebutuhan manusia, namun justru sebaliknya. Manusialah akhirnya yang harus menyesuaikan diri dengan teknologi, seperti apa yang sudah ditulis oleh Jujun S. Surya Sumantri dalam bukunya. Adapun dahulu Galileo 1954 sampai 1642 bertarung memperjuangkan penafsirannya pada pengadilan inkuisisi yang menginginkan ilmu yang terbebas dari nilai-nilai di luar bidang keilmuan dan ajaran-ajaran di luar bidang keilmuan yang ingin menjadikan nilai-nilainya sebagai penafsiran metafisik keilmuan dengan semboyan ilmu yang bebas nilai. Setelah 250 tahun bertarung, akhirnya pada ilmuwan mendapatkan kemenangan. Kemudian ilmuwan memperoleh otonomi dalam melakukan penelitiannya dalam rangka mempelajari alam sebagaimana adanya. Masalah moral dalam menghadapi eksis ilmu dan teknologi yang bersifat merusak, menurut Jujun S. Surya Sumantri dalam bukunya menjelaskan bahwa ilmuwan terbagi ke dalam dua golongan pendapat. Golongan pertama yakni menginginkan bahwa ilmu harus bersifat netral terhadap nilai-nilai baik, itu secara ontologis maupun aksiologis. Dalam hal ini tugas ilmuwan adalah menemukan pengetahuan dan terserah kepada orang lain untuk mempergunakannya, digunakan untuk tujuan yang baik atau mungkin buruk. Sedangkan golongan yang kedua sebaliknya berpendapat bahwa netralitas ilmu terhadap nilai-nilai hanyalah terbatas pada metafisik keilmuan. Sedangkan dalam penggunaannya, bahkan pemilihan objek penelitian, maka kegiatan keilmuan harus berlandaskan asas-asas moral. Jadi pada golongan ini ilmuwan dalam naungan orang lain ataupun suatu negara. Oke, lanjut pada aspek aksiologi. Aksiologi merupakan memiliki dua aspek. Yang pertama yaitu etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata atos yang artinya adat, kebiasaan. Istilah lain untuk menyebutkan unsur etika adalah istilah moral. Etika sendiri adalah cabang ilmu filsafat aksiologi yang membahas masalah-masalah moral, perilaku, norma, dan adat istiadat yang berlaku pada komunitas tertentu, sehingga di dalamnya akan membahas mengenai suatu adat kebiasaan yang berlaku di dalam suatu komunitas. Contoh dari etika adalah misalnya ketika melewati orang tua, maka mereka akan tersenyum, menyapa, dan sedikit membungkukkan badan sebagai bentuk rasa hormat. Dan inilah sering disebut juga sopan santun. Kemudian yang kedua,
adalah estetika. Estetika yaitu yang berhubungan dengan keindahan, rasa, dan segala hal yang berhubungan dengan perasaan atau penilaian personal secara subjektif. Ya, dalam estetika, penentuan nilai suatu hal melibatkan rasa atau perasaan sehingga dipengaruhi oleh banyak faktor. Misalnya, dipengaruhi oleh suasana hati. Saat suasana hati buruk, maka segala hal dinilai buruk juga. Begitupun sebaliknya. Contoh lain, misalnya seorang memiliki ilmu dan keterampilan untuk membuat kursi. Saat kursi selesai dibuat, maka pengrajin ini bisa tahu kegunaan kursi ini untuk apa saja. Begitu juga dengan keindahan dari kursi itu sendiri. Kesimpulannya, etika dan estetika sama-sama memiliki nilai baik berupa perilaku atau perbuatan maupun perasaan. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.